Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kabar-kabar sehat. Eh, Kalian pernah di prank, prank, di prank, dikerjain, diusilin, apalah begitu, ya. Jadi saya tuh pernah berapa tahun kemarin itu pernah dikerjain sama orang, dan itu belakangan saya tahu ternyata hanya prank gitu ya. Setelah beberapa saat, dan selain prank saya pernah diketawain sama orang karena sesuatu gitu ya. Dan saya juga baru menyadari itu setelah beberapa waktu yang lama. Jadi eh, tahun-tahun kemarin itu waktu rame-ramenya pencalonan, pemilihan anggota DPR, pemilihan eh, wali kota, bupati, dan sebagai gubernur ya, yang tahun kemarin itu tuh kejadian. Jadi di media sosial itu kan saya sering aktif ya, terutama di Facebook. Saya aktif sekali dan ikut mengomen tari mengenai pembahasan mengenai pemilihan wali kota ya, bupati, presiden, mungkin DPR juga, gitu-gitu. Ya biasalah, kalau kita nggak ada kerjaan biasanya kita ikut-ikutan ya, untuk mengomentari yang kayak gitu. Jadi sekali nih kejadian ada teman yang posting di Facebook mengenai pengumpulan dana untuk pembangunan masjid. Jadi situ tertera nomor rekening apa segala macam. Jadi bagi siapa saja yang mau menyumbang untuk pembangunan masjid, silahkan kirim sumbangannya ke rekening ini, berapapun boleh. Saya kirim 50.000. 50.000. Terus saya kasih tahu, wah udah kirim 50.000 tapi cuma 50.000. Gara-gara cuma 50.000 itu saya diketawain sama calon wali kota. Dan waktu itu saya tahu dia sudah calon wali kota. Oh, diketawain saya. Kok ada 50.000? Dia komen, woi, pokoknya parah dia komennya. Oh, masa cuma 50.000 gitu, diketawain. Nah, karena saya yang kayak gimana ya, saya komen di situ ya, kasih tahu bahwa kita di sini di Maluku Utara ada itu komunitas namanya Marivola atau apa begitu ya. Jadi itu komunitas keluarga besar Tidore, dan waktu itu ketuanya adalah almarhum Pak Bur. Pak Bur itu wali kota Ternate. Beliau waktu itu aktif sebagai wali kota Ternate, Dr. Abrahman ya. Jadi beliau itu ketua di situ, di komunitas keluarga Tidore itu, yang salah satu misi sosialnya adalah membantu rehab rumah warga yang berada di wilayah Maluku Utara. Dan waktu itu di depan rumah saya ternyata ada yang mereka bantu. Jadi kita warga sekitar itu menyumbang uang, menyumbang bahan, ada semen, pasir. Kemudian juga di kelurahan bantu juga untuk mengumpulkan warga masyarakat gitu. Kita bantu kerja, saya juga bantu kerja, kita bantu sumbang gitu. Jadi itu keluarga di situ kan hidup di garis kemiskinan, dan jumlah kakaknya itu jumlah jiwanya itu banyak. Ya ada hampir 10 orang lah tinggal di situ. Terus rumahnya itu dinding-dindingnya itu dari seng-seng bekas gitu kan. Kemudian ya apalagi atapnya itu udah parah sekali. Nah, akhirnya inisiatif dari teman, ada orang di situ, LSM juga di situ, dia aktif di situ. Kemudian kita yang di lingkungan dekat-dekat rumah sama kelurahan ambil inisiatif, dimana kalau rumah itu direhab, dibangun yang permanen, beton gitu. Akhirnya kita menyumbang, ada yang 50, ada 100.000, ada ya 10.000, macam-macam lah gitu. Nah, uang itu terkumpul berapa puluh juta ya waktu itu. Jadi kita bangun mulai dari fondasi, kemudian suntela sampai naik selesai. Nah, itu LSM yang komunitas yang itu Barifola kalau tidak salah namanya, itu yang dipimpin oleh Pak Wali Kota Ternate, Pak Burhan Abdurrahman itu. Nah, mereka menyumbang atap daun seng gitu ya, segala macam. Jadi
rumah itu dibangun itu sebulan apa sebulan lebih selesai, atau kurang dari sebulan itu selesai. Udah beton, ada berapa kamar di dalam, lengkap dengan ruang-ruangannya, air bahkan dipasang, listrik juga dipasang, selesai. Jadi itu bentuk dari sebuah kerja bersama, gotong royong dengan kita semua. Dan kita itu juga ada yang pegawai negeri, ada yang cuma nelayan, ada yang gitu. Jadi siapapun yang ada rezeki dikumpulin sama-sama lalu kita bangun. Dan program yang bangun rumah oleh komunitas Tidore itu bukan cuma di rumah itu, di banyak rumah di wilayah kota Ternate ini, Maluku Utara ini, mereka juga ikut bangun. Nah itu, jadi saya teringat itu ketika diketawai sama calon wali kota itu. Saya cerita bahwa kita di Ternate itu begitu loh. Jadi jangan lihat 50 ribunya yang cuma 50 ribu, tapi lihat bagaimana semangat orang yang ikut menyumbang begitu. Jadi ada yang menyumbang ya 50, 10 ya macam-macam, tapi orang yang berduit itu menyumbang lebih banyak. Dan ada komunitas yang juga menyumbang bahan-bahan dan sebagainya. Tapi saya tidak tahu ya, karena dia ketawain saya, tapi dia itu menyumbang tadi saya tidak tahu karena saya juga tidak nanya. Tapi kenapa saya tahu itu dia ketawain saya, karena saya lihat di status medsos saya, kebetulan saya berteman di medsos, dan atau mungkin dia komen langsung di situ di status teman yang bikin pengumuman untuk minta sumbangan dana itu. Nah, apa yang terjadi setelah komen ini diketawain saya? Jadi itu kejadiannya beberapa bulan kemudian baru pemilihan wali kota, kurang setahun lagi. Hasil pengumumannya saya bisa prediksi dari sebelum pemilihan. Saya sudah prediksi siapa kira-kira pemenang dari pemilihan wali kota itu. Dan saya tahu dia menang suara sih. Itu urutan 2. Jadi sebelum pemilihan saya sudah prediksi dia akan ada kan 3 pasang. Jadi saya sudah prediksi yang menang urutan 1 ini, urutan 2 ini, urutan 3. Saya prediksi dia menang urutan 2. Gagal kan urutan 2. Dan betul. Pemilihan wali kota itu selesai dan diumumkan hasilnya. Dia urutan 2. Pasangannya itu memperoleh suara terbanyak urutan 2. Tidak dapat. Aduh. Jadi itu adalah salah satu korban yang saya rasa nggak tahu juga kenapa bisa begitu. Sebenarnya mungkin tidak ada hubungan langsung dengan masalah sumbang tadi, tapi saya lihat ini ada sesuatu yang kebetulan sekali gitu. Diketawain saya ketawain dia hasil pemilihan wali kota itu keluar. Oke, jadi itu satu. Yang kedua itu ada wakil ketua DPR di salah satu di kota yang sama. Itu dia itu wakil ketua DPR di kota yang sama. Jadi menjelang pemilihan wali kota tadi sama pemilihan legislasi, dia ikut lagi pemilihan legislasi, dia ikut. Tapi sebelum pemilihan legislasi, pemilihan wali kota itu saya dikabari lewat inbox di Facebook. Dibilang, Pak Wali mau ke situ. Katanya dia nih, Pak Wali mau ke situ. Jadi bisa tidak dikoordinasikan dengan keluarga di situ, kayak ada acara gitu, penjemputan apa segala macam. Saya bilang, boleh, bagus, boleh, bersedia sekali. Wah, kapan-kapan Pak Wali mau ke sini kan. Dan dia tuh kayak meyakinkan bahwa Pak Wali ini datangnya ini tinggal persiapan besok gitu, ada acara apa begitu, jadi sudah mau ke situ dan kita ikut juga ke sana. Saya tidak tahu kalau itu prank gitu ya. Saya tidak tahu itu prank. Jadi saya siap. Saya bilang kalau begitu gimana, saya mau kumpulkan orang atau bagaimana di sini di Ternate supaya minimal kita ada acara ketemu dengan Pak Wali gitu kan, apalagi jarang-jarang Pak Wali kesini. Silakan. Jadi saya kasih tahu untuk komunitas orang K di Maluku Utara dan di kota Ternate, saya termasuk sekretaris 1. Tuh, jadi saya koordinasi dengan
ketuanya sudah meninggal, tapi nanti saya koordinasi dengan sekretaris umum dan mungkin para wakil ketua yang lain dari sesepuh yang lain, supaya kalau memang betul Pak Wali datang, kita bikin acara ketemu-ketemu gitu ya, wali kota. Jadi ya sudah. Terus tiba-tiba besoknya apa sorenya dia WA bilang, oh kita sudah mau tiba. Jadi kita ngomong tentang kegiatan di sini. Saya bilang, oh kita di sini teman-teman di sini yang ada di Ternate ini kita punya komunitas namanya FC Tuan Malra, komunitas main bola futsal. Jadi kita rutin main futsal. Seminggu itu berapa kali begitu. Nah ini pas hari libur, jadi gimana? Kalau gitu saya bawa ini sepatu futsal, semuanya sudah siap ini, kaos kaki apa semua. Jadi kita sama-sama nanti main di situ kalau sudah sampai. Oh ya, saya bilang, jadi siap-siap. Jadi saya kira itu betul. Jadi saya sudah mau menghubungi teman-teman semua sesepuh untuk ya persiapan gitu ya. Pak Wali kan datang gitu, dan dia ini kapasitasnya saat itu masih aktif sebagai wakil ketua DPR di kota itu. Jadi saya percaya mati benar. Terus besoknya atau apa begitu, pas menjelang kedatangan sesuai yang kita sepakati, dia bilang enggak, kita nggak jadi datang karena Pak Wali ada kegiatan lain. Pokoknya dia ada alasan lah begitu ya, tidak jadi. Saya bilang, waduh, siang saya dikerjain. Nah, cerita-cerita tibalah saat pemilihan anggota DPRD. Dia termasuk salah satu yang ikut pemilihan itu. Saya penasaran nih, mau lihat hasil pemilihannya, dia dapat nggak nih. Masalahnya posisinya kuat gitu, dia kan wakil ketua DPRD aktif itu dan ikut lagi pemilihan, pasti dong punya peluang besar. Nah, jadi saya ikut update dari status Facebooknya teman-teman kan, saya lihat, oh dia punya peluang dapat. Kadang-kadang saya lihat, wah peluangnya nggak dapat. Terus sudah berjalan beberapa minggu, hasil valid sudah terkumpul semua, baru saya lihat, wah nggak dapat. Dia nggak dapat selisih suara. Dia selisih suara sama temannya itu hanya berapa gitu, berapa suara, dia nggak dapat. Saya ketawain. Itu prank beneran. Jadi 2 orang calon wali kota gagal, wakil ketua DPRD yang calon lagi jadi anggota dewan gagal. Mereka ngerjain saya, tapi mereka gagal. Terus ada satu lagi itu di Ternate. Itu temen juga, saya kenal dia. Jadi dia itu, kita sama-sama kerja di radio, tapi saya keluar. Suatu saat dia bilang ke saya, bantu kita. Saya bilang, bantu apa? Sebentar ada narasumber siapa? Ya pokoknya ada narasumber, mau kita wawancara mengenai pemilihan gubernur Maluku Utara. Dan kebetulan orang yang mau diwawancara ini adalah salah satu calon gubernur. Saya tanya siapa, dia bilang Pak Abdul Ghafur. Oh kan, jadi iya Pak Abdul, kita mau wawancara Pak Abdul Ghafur sebentar. Jadi karena kita belum ketemu siapa yang mau pandu untuk wawancara beliau di radio, jadi minta tolong kalau ada kesempatan tolong wawancara beliau. Oh ya sudah. Akhirnya saya kira itu betul. Saya bikin persiapan, saya bikin rundown-nya, kemudian kisi-kisi pertanyaan apa semua. Terus dia bilang nanti sore datang ke studio, baru kita bicarakan di sini. Oh ya mantap. Jadi menjelang sore itu sudah mandi, udah siap-siap gitu, udah mau dengan mobil ke sana. Tiba-tiba dia kasih kabar lewat WA bahwa ya mohon maaf tidak jadi, Pak Ghafur lagi ada acara lain atau gimana begitu, tidak jadi. Saya bilang, saya sudah persiapan, sudah semua, baru tidak jadi. Tapi sudah ya, memang tidak jadi ya sudah. Oh ya, terima kasih. Cerita nih, sebulan kemudian saya dengar
dia udah keluar dari radio itu. Entah dia diberhentikan kah, entah dipecat kah, tidak tahu lah pokoknya. Ceritanya saya nggak tahu. Dia keluar. Dia keluar dari radio. Terus pernah ketemu dia di mall. Gimana? Dia sudah tidak kerja lagi? Sudah keluar. Oh ya, saya selamat. Mau ngerjain orang. Dikerjain. Nah, terus ada satu lagi. Itu waktu itu saya mau ketemu sama Pak Bupati. Jadi saya ke kantor Bupati, terus saya duduk di situ di meja di kursi tamu di bagian luarnya. Saya duduk sendiri di situ pagi-pagi. Jadi saya ada urusan gitu, saya mau ketemu sama Pak Bupati. Saya duduk lama gitu. Ya sepi-sepi saja. Tiba-tiba orang ini datang. Nah, orang ini bukan orang biasa kalau untuk tingkat daerah itu ya. Dia itu tokoh yang cukup dikenal di situ. Cukup dikenal di daerah itu. Dia pernah calon jadi anggota DPD, ada DPR, gitu-gitu ya. Jadi hari itu dia datang, kemudian duduk di situ. Terus saya tidak tahu apa memang dia sengaja mau kasih lihat ke saya, kasih dengar ke saya, atau memang itu serius dia mau bicarakan itu, atau memang dia gayanya dia begitu ya. Orang-orang besar kan biasa suka begitu kan. Nah, jadi dia telepon. Saya lupa apa dia terima telepon atau dia yang telepon. Waktu itu masih kerusuhan di Ambon. Kerusuhan pertama, jadi itu kayaknya mau pecah lagi kerusuhan kedua. Nah, terus dia terima telepon sama orang sepertinya dari Ambon. Halo, gimana keadaan? Waduh, sini. Jadi yang di sebelahnya itu bilang, wah sini parah keadaannya begini, lagi ada serangan, ada begini. Wah, kemungkinan bisa terjadi lagi nih kerusuhan kedua apa sih namanya. Nah gitu. Jadi saya memang kurang jelas kalau itu, tapi dari reaksinya dia menanggapi cerita di telepon itu mungkin seperti itu kira-kira. Jadi asumsi saya itu orang yang telepon itu yang di sebelahnya sana itu lagi menceritakan keadaan sekarang yang terjadi di Ambon, bahwa sementara terjadi lagi ada peningkatan gitu, tensi ya, peningkatan, kemungkinan terjadi lagi kerusuhan kedua. Dan memang betul terjadi kerusuhan kedua. Nah, tapi yang saya mau tanggapi itu cara dia merespon informasi itu menurut saya itu sesuatu yang di luar akal begitu, di luar nalar. Itu sesuatu yang sangat provokatif, sangat tidak bagus begitu untuk seorang tokoh seperti dia gitu. Dia tuh orang yang cukup dikenal karena dia beraktivitas sebagai seorang ya mungkin pengacara atau apa begitu, dan calon anggota legislasi DPD juga. Itu saya rasa itu sesuatu yang di luar nalar, di luar kewajaran. Karena yang dia jawab itu biar saja, tidak apa-apa, biar saja, biarkan mereka konflik di situ, saling bunuh. Yang penting kan kita bisa ambil manfaatnya dari situ. Kita kan bisa ya melakukan kegiatan atau aksi apa begitu. Jadi dia seakan-akan biarkan orang mati di sana dengan kerusuhan ini. Nanti mereka menciptakan kegiatan yang orang melihatnya itu kegiatan kemanusiaan, kumpul-kumpul sumbangan, dana apa begitu, tapi dipakai sebenarnya bukan itu, tapi dipakai untuk urusannya mereka begitu, untuk mungkin mau calon lagi kah, kumpul uang untuk mau beli apakah, mau bikin apakah begitu. Jadi saya bilang orang ini gila apa? Kita ini sampai sudah pikiran mau mati. Waktu kan saya masih kuliah. Saya ini sampai lari dari Ambon tidak bisa kuliah gara-gara kerusuhan kemanusiaannya. Dia tuh di mana? Itu orang mati di sana. Sementara dia bilang biarkan saja mereka mati, saling serang, saling membunuh. Nanti baru kita datang untuk bikin kegiatan, cari dana. Oh, dan astagfirullah. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal, dan sesuatu yang sangat kita kecam gitu, secara naluri kemanusiaan itu sesuatu yang buruk. Nah, jadi pada akhirnya apa, dia ini calon DPR-nya gagal, DPD-nya juga gagal.
mungkin dia cuman ya di LSM atau sebagai apa begitu ya, yang kerjanya itu akhirnya cuman kesana kemari jadi ya, semacam konsultan, semacam apa, orang yang cuma ya gitu-gitulah hidupnya. Hidupnya terakhir apa, meninggal. Dan meninggalnya itu juga sangat tidak wajar. Dan ketika saya mendengar bahwa beliau meninggal, saya ingat dulu. Jadi masalah kemanusiaan adalah masalah yang serius. Kerusuhan Ambon itu tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi atau kepentingan politik atau kepentingan apapun di situ. Karena itu ratusan bahkan ribuan nyawa hilang begitu. Jadi jangan coba bermain dengan itu. Kau akan bernasib sial. Dan dia mati dengan cara yang tidak bagus menurut saya ya. Jadi ya itu adalah ceritanya. Ya saya tidak tahu apa memang itu berhubungan dengan saya atau memang kebetulan saja karena saya ada di situ dan mengalaminya. Saya juga tidak tahu. Tapi kalau Anda yang mau prank orang, hati-hati. Banyak juga cerita-cerita begitu, tapi sudahlah, ini aja sudah makan durasi berapa? 20 menit lebih. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ini, bisa mengambil pelajaran dari ini, dan mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi di video yang lain. Terima kasih. Lagi kabut, tidak ada video lain yang bisa kita upload. Oke saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa.